Nia, keluar kamu! Jangan pura-pura budek ya. Saya tahu kamu di dalam. Bu Sarah, iya Bu, ada apa ya? Halah, jangan pakai nanya ada apa. Sekarang sudah tanggal berapa? Mana uang kontrakan bulan ini? Jangan bilang kamu mau ngutang lagi. Anu Bu, saya mohon maaf banget. Kerjaan keliling saya lagi sepi seminggu ini. Boleh saya minta tolong dispensasi 3 hari lagi? Anak saya juga lagi demam, Bu. Halah, alasan klasik. Tiap bulan pasti anak kamu dijadikan tumbal buat alasan telat bayar. Saya ini pebisnis nih ya, bukan yayasan sosial. Kalau nggak punya duit, ya jangan gaya-gayaan nyewa kontrakan saya. Bukan begitu, Bu. Saya benar-benar jujur. Ini uang yang terkumpul baru setengahnya. Ibu bisa ambil dulu ini. Sisanya janji 3 hari lagi saya lunasi. Demi Allah, Bu. Setengah? Kamu pikir semen buat benerin rumah ini bisa dibeli pakai setengah harga? Nggak bisa. Pokoknya hari ini harus lunas. Kalau nggak, angkat kaki. Tolong, Bu. Ini sudah mau hujan lebat. Kasihan anak saya di dalam lagi tidur sambil menggigil. Kemana kami harus pergi kalau diusir sore-sore begini? Ya itu bukan urusan saya. Mau anakmu menggigil, mau anakmu kebanjiran, itu urusan kamu sebagai ibunya. Makanya jadi orang itu yang becus cari duit. Jangan cuma bisa bikin anak, tapi nggak bisa bayar sewa. Astagfirullah, Bu. Teganya Ibu ngomong begitu. Saya selalu bayar tepat waktu bulan-bulan lalu. Cuma bulan ini saya benar-benar jatuh, Bu. Nggak ada urusan. Masa lalu ya masa lalu. Sekarang aturan saya jelas. Ayo, cepat keluarin barang-barangmu. Jangan sampai sisa sampahmu mengotori teras saya. Bu Sarah, tolong stop, Bu. Itu baju-baju anak saya basah semua. Tolong setidaknya biarkan kami berteduh di teras sampai hujannya reda, Bu. Hits, enak aja. Teras ini juga bagian dari properti saya. Kamu nggak berhak pakai fasilitas saya gratisan. Sana pergi ke jalanan. Emperan toko kan banyak. Astaga, Bu Sarah, ada apa ini? Kenapa sore-sore hujan begini malang musir orang? Pak RT, nggak usah ikut campur ya. Ini urusan bisnis saya sama penyewa yang nggak tahu diri ini. Tapi ini keterlaluan, Bu Sarah. Lihat itu anak kecilnya, sampai nangis ketakutan dan basah kuyup di pinggir jalan. Apa nggak ada sedikit saja rasa kemanusiaan di hati ibu? Kemanusiaan? Memangnya kemanusiaan bisa dipakai buat bayar pajak bumi dan bangunan? Pak RT, kalau kasihan, ya bayarin aja sewa dia. Gimana? Mau nalangin nggak? Saya bisa bantu bicara baik-baik, tapi jangan sekasar ini. Kita kan tetangga, harusnya saling tenggang rasa. Sudah, Pak RT. Sudahlah. Bispir saja kami pergi. Percuma bicara sama orang yang hatinya sudah mati karena uang. Makanya berkaca, hati saya mati juga karena saya punya modal. Daripada kamu hidup susah, modal nggak punya, cuma bisa ngemis belas kasihan di jalan. Lihat tuh, anaknya sampai kurus kering kehujanan. Mirip anak kucing kecebur got. Kamu lihat sendiri kan, Ron? Si Sarah itu benar-benar keterlaluan. Saya yang cuma tetangga kontrakan sebelah aja, sampai gemetaran dengar omongannya tadi. Iya, Bu Linda. Saya tadi mau bantu angkat barang Mbak Nia, tapi langsung dihardik sama Bu Sarah. Katanya kalau saya ikut campur, kontrakan saya juga bakal dinaikkan 2 kali lipat. Dia itu mentang-mentang paling kaya di gang ini, kelakuannya sudah kaya Ratu Purba. Sombongnya minta ampun, semua orang direndahkan. Dianggap sampah yang gak punya harga diri. Saya kasihan banget sama anaknya Mbak Nia. Tadi pas lewat depan sini, badannya sudah panas banget. Gimana kalau sampai kenapa-kenapa di jalan? Itulah yang bikin saya ngeri. Si Sarah itu bukannya sedih atau ngerasa bersalah, malah ketawa ngakak di atas penderitaan orang lain. Apa dia nggak takut kena tulah ya? Heh, ngomongin saya ya? Kedengaran ya suara jelek kalian itu? Siapa yang ngomongin ibu? Kami cuma lagi bahas cuaca yang makin ekstrim begini. Sensi amat sih, Bu. Alah, gak usah ngeles. Saya tahu kalian berdua lagi nyumpahin saya kan? Dengar ya, Linda, Roni, kalian berdua itu bisa tinggal di sini juga karena kebaikan saya. Jangan bertingkah sok suci di depan saya.
Kami bayar lancar kok Bu Sarah, nggak pernah nunggak. Tapi tolonglah, omongan Ibu ke Mbak Nia tadi siang itu emang keterlaluan banget. Keterlaluan kata kamu? Itu namanya ketegasan. Kalau saya lembek, orang-orang melarat kayak kalian ini bakal ngelunjak. Sudah, bubar-bubar. Nggak usah nongkrong nggak jelas di sini. Mending cari duit sana, biar nggak nasibnya sama kayak si Nia. 1, 2, 3. Wah, untung bulan ini tetap gede. Peduli amat satu pintu kosong. Yang penting gak ada beban gratisan di tanah saya. Pagi-pagi sudah pamer duit aja, Bu. Hati-hati loh, duit nggak dibawa mati. Linda, sini kamu. Sirik aja kerjaannya ya. Duit emang gak dibawa mati. Tapi kalau hidup gak punya duit, matinya tersiksa kayak si Nia kemarin. Dengar-dengar anaknya sekarang masuk angin duduk ya. Kasihan deh. Astaga, Bu Sarah, kok malah disyukuri sih? Itu anak kecil nggak punya dosa apa-apa. Tega banget mulut ibu ngomong begitu. Lah, emang kenyataan kan? Itu namanya seleksi alam. Siapa yang kuat dan kaya, dia yang bertahan. Yang miskin dan lemah, ya tersingkir ke pinggir jalan. Makanya, mending kamu urus aja kontrakanmu sendiri. Jangan sampai bulan depan, kamu yang saya tendang dari sini. Selamat pagi Bu Sarah, Bu Linda. Ini ada pemberitahuan dari kelurahan terkait waspada bencana longsor. Curah hujan minggu-minggu ini diprediksi sangat tinggi dan area belakang kontrakan ibu kan dekat tebing urukan. Aduh, Pak RT ini pagi-pagi sudah bawa berita hoax aja. Tebing belakang rumah saya itu kokoh. Saya sendiri yang ngawasin pembangunannya, pakai tukang mahal. Nggak mungkin ada longsor-longsoran. Ini hanya imbauan resmi, Bu. Struktur tanah di atas tebing itu mulai retak sejak hujan lebat kemarin sore. Tolong diperiksa demi keselamatan penyewa yang lain juga. Halah, bilang aja Pak RT mau nakut-nakutin saya, supaya saya nurunin harga sewa kan? Nggak bakal mempan. Rumah saya ini bawa hoki, tanahnya kuat sekuat dompet saya. Sudah sana, ganggu pemandangan pagi saya aja. Wah, mendung lagi nih. Kayaknya bakal hujan lebih lebat dari kemarin. Perasaan saya agak nggak enak ya sama tebing belakang. Heh Roni, ngomong apa kamu? Jangan sok jadi ahli geologi ya. Penakut banget sih jadi laki-laki. Bukan penakut Bu Sarah, tapi lihat itu. Air dari atas tebing sudah mulai mengalir deras. Bawa lumpur kecil-kecil ke selokan belakang nomor 5. Itu mah air buangan biasa dari kampung atas. Kamu jangan bikin isu yang bisa bikin penyewa lain panik ya. Kalau kontrakan saya sepi gara-gara omonganmu, kamu yang saya suruh ganti rugi. Tapi Ron benar, Bu Sarah. Tadi saya pas ke kamar mandi belakang, temboknya kerasa ada getaran sedikit pas ada petir gede. Alah, itu cuma perasaan kamu aja yang parnoan. Palingan itu getaran suara truk lewat di jalan depan. Kalian ini ya, kompak banget mau ngejatuhin bisnis saya. Kenapa? Karena kalian gak mampu punya tanah seluas ini? Kami cuma ngingetin demi kebaikan bersama, Bu. Kalau sampai terjadi apa-apa, yang rugi kan ibu juga. Rugi? Gak ada kata rugi di kamus saya. Semua bangunan ini diasuransikan, dan tanah ini mutlak milik saya. Alam juga tahu mana orang kaya yang harus dihormati. Gak usah sok menasihati saya. Ya sudahlah Ron, percuma ngomong sama batu. Kita siap-siap sendiri aja di dalam rumah. Bawa barang berharga dekat pintu. Sana masuk, menggerutu terus kerjaannya. Dasar manusia-manusia pembawa sial. Duh, ini petir. Kenapa kenceng banget sih malam ini? Bikin kaget aja. Mana lampu, pakai kedip-kedip segala lagi. PLN bener-bener nggak becus kerja. Bu Sarah, keluar dulu Bu. Tolong buka pintunya sebentar. Apa sih Linda? Malam-malam hujan badai begini malah gedor-gedor rumah orang. Nggak sopan banget. Bu, tolong dengerin dulu. Di belakang kontrakan nomor 4 dan 5, tanah tebingnya sudah mulai longsor kecil. Air lumpurnya sudah masuk ke dapur saya. Kita harus mengungsi sekarang, Bu. Mungsi? Kamu gila ya? Rumah sekokoh ini disuruh ditinggal cuma gara-gara air lumpur mampet.
Palingan selokan kamu aja yang penuh sampah. Bersihin sana, jangan malah panik kayak ayam mau disembelih. Ini bukan soal selokan, Bu Sarah. Suara gemuruh di atas tebing itu kedengaran jelas banget. Roni dan warga lain sudah mulai mindahin barang ke pos ronda. Ayo Bu, keluar dulu demi keselamatan. Nggak sudi saya kehujanan di luar. Rumah saya ini fondasinya pakai cakar ayam. Mahal harganya. Nggak akan mungkin roboh cuma gara-gara hujan begini. Kalian aja sana yang pergi, dasar penakut. Paling kalian cuma modus mau maling di rumah saya kalau saya tinggal. Astaghfirullah. Ibu benar-benar keterlaluan ya. Orang lagi khawatir sama nyawa ibu, malah dituduh mau maling. Ya sudah, kalau ibu mau bertahan di sini, tanggung sendiri akibatnya. Sana pergi, nggak usah sok peduli sama saya. Uang saya bisa beli rumah baru kalau cuma rusak dikit. Nggak usah sok ngajarin saya tentang keselamatan. Bu Sarah, cepat keluar Bu. Itu pohon di atas tebing sudah mulai miring. Tanah tebingnya sudah ambles setengah. Jangan di dalam rumah, bahaya. Roni, kamu jangan ikut-ikutan si Linda ya. Sengaja ya kalian kompak mau nakut-nakutin saya malam ini. Biar saya stres terus kena serangan jantung, iya? Demi Allah Bu, saya nggak bohong. Lihat itu ke arah belakang. Lampu belakang kontrakan sudah mati semua karena tiangnya ketarik tanah. Keluar sekarang Bu, bawa barang seperlunya aja. Enggak, saya nggak akan selangkah pun keluar dari rumah ini. Di dalam sini ada semua aset saya. Sertifikat tanah, emas, uang tunai. Kalau saya keluar terus barang saya hilang, kamu mau tanggung jawab? Kamu punya uang berapa buat ganti rugi? Nyawa lebih penting daripada emas-emas itu Bu. Kalau ibu ketimbun di dalam, semua uang itu nggak ada gunanya lagi. Alah, nyawa orang kaya-kaya saya itu mahal. Alam juga tahu itu. Nggak usah sok jadi pahlawan kesiangan kamu, Roni. Urus aja diri kamu sendiri yang melarat itu. Sana, pergi dari halaman rumah saya. Mengotori lantai teras saya aja kamu. Ya sudah, kalau itu mau Ibu. Saya sudah ngingetin selaku sesama manusia. Semoga Ibu nggak menyesal dengan kesombongan Ibu ini. Suara apa itu? Kenceng banget. Astaga, itu arahnya dari kontrakan Bu Sarah. Longsor besar Pak RT. Tebingnya benar-benar runtuh. Tadi saya lihat sendiri, tanahnya bergerak cepat banget ke arah rumah Bu Sarah dan kontrakan sekitarnya. Ya Tuhan, Bu Sarah gimana? Dia tadi keras kepala banget gak mau keluar dari dalam rumahnya. Ayo kita cek ke sana, bawa senter. Semoga dia sempat menyelamatkan diri. Susah Pak, tadi pas saya tinggal, dia malah ngunci pintu dari dalam. Karena takut barang-barangnya dimaling. Dia benar-benar menutup mata sama bahaya. Ini benar-benar karma instan. Baru kemarin dia ngusir Mbak Nia sampai kehujanan dan netawain anaknya yang sakit. Sekarang, rumah mewahnya sendiri yang dihantam badai dan tanah. Sudah, jangan bahas itu dulu. Yang penting sekarang kita pastikan dulu keadaannya. Ayo, warga semuanya, hati-hati jalan ke sana. Tanahnya masih labil. Rumah saya, uang saya, emas saya di mana? Semuanya hilang, semuanya hancur. Bu Sarah, syukur alhamdulillah Ibu masih selamat. Kemarin malam Ibu lewat jalan, mana bisa keluar. Selamat apa? Pak RT lihat ini, rumah saya hancur. Semua harta yang saya kumpulin bertahun-tahun habis ketimbun lumpur. Saya nggak punya apa-apa lagi sekarang. Kenapa ini harus terjadi sama saya? Kami sudah ngingetin ibu berkali-kali semalam, Bu. Tapi ibu malah mencaci maki kami dan menganggap kami mau maling harta ibu. Kalian pasti senang kan lihat saya miskin begini? Kalian pasti puas kan lihat saya menderita? Mengaku kalian. Kami nggak ada yang seneng, Bu. Kami malah sedih melihat rumah Ibu hancur begini. Tapi ini kenyataan yang harus Ibu terima. Harta bisa dicari, Bu. Bersyukur nyawa Ibu masih ada. Nyawa buat apa kalau saya jadi gelandangan? Saya nggak punya rumah lagi.
Kontrakan saya yang jadi sumber duit juga hancur total. Saya miskin. Saya sama kayak orang-orang melarat yang sering saya usir. Ini teguran dari Yang Maha Kuasa, Bu Sarah, agar ibu sadar kalau di atas langit masih ada langit. Kekayaan yang ibu banggakan itu bisa hilang dalam hitungan detik kalau Gusti Allah sudah berkehendak. Bu Sarah? Nia, kamu mau ngetawain saya juga? Mau balas dendam karena saya usir kemarin? Enggak, Bu. Saya nggak sejahat itu. Ini ada sedikit makanan dan uang. Mungkin nggak seberapa dibanding harta ibu yang dulu, tapi semoga bisa buat ganjal perut ibu hari ini. Nia, maafin saya. Saya udah jahat banget sama kamu dan anakmu. Saya ngatain anakmu kayak anak kucing kecebur got. Tapi sekarang malah saya yang lebih hina dari itu. Sudah saya maafkan sejak kemarin, Bu. Saya kesini cuma mau ambil sisa baju yang masih bisa diselamatkan. Lalu mau pindah ke rumah saudara di kampung. Saya harap ibu tabah menghadapi cobaan ini. Astagfirullah, maafkan saya ya Allah. Saya tersiksa karena kesombongan saya sendiri. Uang yang saya puja-puja ternyata nggak bisa nyelamatin rumah saya dari longsor. Lihat itu, Ron. Orang yang dulu paling dia hinakan, justru jadi orang pertama yang ngasih dia makan pas dia jatuh miskin. Bener Bu Linda, karma itu nyata dan gak pernah salah alamat. Semoga kejadian ini benar-benar mengubah sifat Bu Sarah selamanya.